Merah Putih di 17 gua untuk memperingati HUT RI ke-78 dan penelusuran geowisata untuk kepentingan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pidi. Tim itu bersatu, bukan satu, bersatu. Artinya jangan ada nanti mungkin dengan lelah kalian di sana, emosi kalian menyulut. Karena kenapa yang lelah itu sebenarnya bukan jiwa raga kalian, tapi mental kalian. Intinya jaga keharmonisan tim kalian. Damai jiwa dalam dekap alam. Bilang diri Kev Indonesia Ekspedisi. Yang terinspirasi dari kami untuk membuat ekspedisi 17 gua di Pidi itu ya ini ingin mempromosikan bahwa di Pidi itu dulunya ataupun sebelumnya itu terkenal dengan satu gua, itu Gua 7. Jadi kita ingin kasih tahu ke masyarakat bahwa di Pidi ini memiliki banyak gua. Tidak hanya Gua 7 saja. Dan yang pastinya secara konservasi gua itu salah satu tanda bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan KARS ataupun kawasan yang memang wajib dilindungi karena dia penyimpan karbon dan cadangan air dunia. Jadi harus kita petakan dan kemudian harus kita lindungi sehingga pemerintah dan masyarakat harus tahu bahwa ada kawasan-kawasan yang memang kawasan-kawasan gua yang memang itu tidak boleh diganggu dan mana yang bisa dikonservasikan kembali. Kalau kenapa harus gua? Itu karena gua jarang orang melihat bagaimana gua itu gimana ya? Ibaratnya gini, jarang orang melihat posisi keindahan bawah tanah. Kalau biasanya kalau gunung, kalau arung jeram, gunung itu sudah terbiasa. Dan sekarang pun sudah fenomenal sekali dengan pemandangan trekking ataupun mountaineering itu sudah biasa sekali udah. Jadi kenapa kita ngambil gua itu karena gua itu ada keunikan yang tidak ada seperti biasanya yang kita lihat pada media sosial kah, pada media cetak kah, ataupun pada informasi-informasi publik lainnya. Kita berada di salah satu gua di kawasan Raung, namanya itu Gua Du. Nah, kita sekarang aku lagi berada di bawah stalaktit. Ini namanya stalaktit itu dimana bentuknya itu agak runcing-runcing gini. Nah, kalau sebelah kanan aku nih, nah ini namanya kolum. Ya, kalau udah nyatu kayak gini kolum. Kalau salah-salah nih bilang bentuk orang ya. Tapi ini namanya kolum dan ini stalaktit dan posisinya masih hidup semua dan masih bisa difungsikan dan cakep banget. Kegiatan ini sebenarnya kalau untuk guanya, lokasi ataupun pengambilan gua itu inisiatif dari kawan-kawan dari Pidi Adventure ya. Jadi kalau programnya itu sudah ada di pemerintah untuk ekspedisi Merah Putih, cuma kita disuruh milih mau kemana nih. Nah, karena di tahun 2020 kita sudah ke gunung, tahun 2021 juga ke gunung dan kali ini harusnya jangan ke gunung lagi. Ayo kita ke tempat yang tidak terbiasa nih, yaitu ya makanya kita milih gua gitu. Untuk kegiatan 17 gua di Pidi diajak pertama oleh Bang Jian, yaitu ketua tim di Pidi Adventure, dan saya di situ sebagai ketua tim di lapangannya. Untuk kegiatan ini saya tertariknya karena saya basicnya juga di penelusuran gua, jadi ingin mencoba hal-hal baru lagi untuk di gua. Yang kami lakukan sebelum melakukan ekspedisi ini adalah persiapan fisik, itu yang udah pasti karena kita bermain di dunia outdoor itu, di dunia medan terjal, terus kita bermain di ekspedisi ya lebih kepada sesuatu tempat yang kali ini juga kita banyak yang tidak pernah penelusuran ya. Artinya kita nggak tahu nih kondisi di dalam tuh bagaimana gitu. Sehingga sebelumnya persiapannya yaitu latihan fisik, terus latihan penggunaan alat, terus ada latihan
materi-materi ruang seperti materi pendokumentasian juga kita siapkan semua, termasuk materi-materi packing, pemakingan, dan materi ruang untuk bagaimana membuat peta gua-gua tersebut, yang kebetulan banyak gua yang kita masuk ini gua-gua yang baru yang belum pernah ditelusuri seperti itu. Ada beberapa yang sudah berpengalaman, ada beberapa khususnya dari basicnya dari Mapala, dari mahasiswa pecinta alam itu ada beberapa memang mereka sudah memiliki basic untuk teknik-teknik penelusuran gua, dan dari penggiat alam dan beberapa volunteer lainnya kita ajarkan dan diajarkan oleh master-master daripada guanya, daripada ilmu penelusuran gua. Jadi ada masternya yang mengajarkan mereka untuk ilmu-ilmu tentang penelusuran gua, termasuk ilmu-ilmu penggunaan alat dan ilmu-ilmu pembacaan peta dalam gua dan pengambilan data gua ya. Di PD Adventure sendiri untuk kawan-kawan yang baru saja mengikuti ekspedisi ataupun penelusuran gua yang belum pernah penelusuran gua, itu biasanya pada kemarin penelusuran gua, kita explore dulu gua-gua yang memang lebih safety. Jadi kita adaptasikan mereka dulu dengan posisi dan kondisi gua yang lebih safety, terus baru di kemudian grid gua yang kita explore itu semakin tinggi sampai yang semakin sempit. Artinya mereka lebih beradaptasi dulu sama gua, kita adaptasikan dulu kondisinya, baru ntar gridnya kita naikkan gitu, ke gua mana yang lebih sempit, yang lebih ekstrim seperti itu. Oke, kami udah sampai di gua yang selanjutnya. Ini lagi berusaha mencari jalan. Ada, itu di gua. Oke, ini leader kami. Gua Triangle namanya. Itu pertama dia vertikal cuma 3 meter, setelah itu baru horizontal. Horizontal itu berarti tinggal dari sudah turun langsung jalan. Di ujungnya dia itu ada vertikal juga 9 meter. Kalau untuk vertikal di tim itu harus mempersiapkan alat untuk turun. Itu ada tali ikat mantel, full body harness, dan lain-lain. Kalau dalam perjalanan ekspedisi kemarin, sebenarnya kendala-kendala yang besar nggak ada ya. Nggak ada kendala-kendala besar. Cuma kita kemarin itu waktu di Muara 3 atau di Laweng, itu cuaca ya. Cuaca dan kondisi base camp yang kita pakai pada saat itu, karena memang nggak ada tumbuhan-tumbuhan lain yang besar. Karena cuaca juga sangat panas, paling itu yang paling ceritanya ya kita hampir kayak mandi sauna lah kondisinya ya selama beberapa hari di Muara 3. Tapi saat di Kecamatan Bate, posisinya kita sudah berada di bawah pohon yang agak rindang, walaupun cuacanya sama tapi lebih sejuk ya daripada yang di Muara 3. Itu kondisi kalau selama perjalanan ceritanya ya, kalau cerita base rame-rame kawan-kawan pasti seperti itu. Tapi kalau dalam gua, kawan-kawan dari PD Adventures selama ini menikmati, nggak ada yang terkendala dengan kecelakaan, karena kan kalau di ekspedisi kali ini safety itu adalah hal yang utama ya. Jadi alat-alat yang kita gunakan juga alat-alat yang berlisensi internasional, jadi nggak berlisensi nasional, khususnya alat-alat dalam penelusuran gua itu sendiri. Kalau dalam manajemen ekspedisi tim, ada sih beberapa kali ya, akibat mungkin karena di gua itu kan kalau malam sama siang kan sama aja dia. Malam juga malam, siang juga siang gitu kan. Siang juga malam gitu kan. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kayak kemarin itu ada yang penelusurannya malam. Jadi waktu setelah penelusuran guanya malam, mereka keluarnya sudah sudah agak tengah malam, baru keluar dari mulut gua. Setelah itu kita langsung evaluasi apa yang hasil didapatkan di dalam. Kemudian mungkin karena kecapean, kalau biasanya kita jam 8 udah gas ke dalam gua lagi, tapi karena kecapean ya paling kalau kejadian-kejadian molor waktu itu ya. Molor waktu ya akibat, cuma secara target enggak, karena targetnya kita kemarin 1 hari 1 gua ya, setelah dari 17 gua ya. Cuma kadang-kadang kita dapatkan 2, ada
satu hari itu kita bisa dapatkan 2 gua karena kita juga mainnya sampai malam hari ya. Nah, jadi nggak beda dengan ekspedisi gunung ya, yang memang dari pagi harus sampai sore, malam nggak ada melakukan aktivitas. Tapi kalau gua kali ini ya kita malam juga melakukan aktivitas. Kalau aku pribadi yang gua yang paling suka itu ada satu gua di Muara 3 itu ya. Oh, di Muara 3 di Bate ya. Itu ornamennya yang 85% tuh masih hidup ya. Sehingga itu sangat indah kalau kita masuk, posisinya tuh ornamen semuanya tuh masih 85%-nya masih hidup ya. Jadi saat kita yang suka ya geologi ataupun yang suka sama stalaktit, stalagmit, ornamen gua itu akan senang lihat gua yang posisinya masih aktif dan banyak. Ada jenis ornamen yang langka ya, yaitu kayak seperti mutiara gua ya. Jadi ada di gua yang satu ini ada mutiara gua itu. Jadi itu yang pengalaman kalau gua yang kita masuki yang di 17 ini ada salah satunya gua yang di Bate. Gua pasti bisa karena ada geowisata namanya ya. Jadi dalam artian dalam ilmu yang kita pelajari, penelusuran gua ini salah satunya tujuan daripada penelusuran gua 17 ekspedisi ini adalah terbentuknya itu wisata gua. Jadi wisata gua dalam artian wisata konservasi dan wisata ilmu pengetahuan pada masyarakat tentang ilmu-ilmu geologi ataupun ilmu-ilmu speleologi ya. Nah, jadi ilmu-ilmu bagaimana sih stalaktit, stalagmit ini hidup, bagaimana prosesnya. Jadi lebih kepada sains ya. Jadi wisata sains. Pertama kenapa kawan-kawan PD Adventure ingin mengibarkan bendera merah putih di dalam gua ya? Karena PD Adventure sendiri secara tim itu belum pernah mengibarin bendera merah putih itu dalam gua. Itu yang pertama. Kenapa 17? Ya 17 gua karena 17 Agustus dan 17 pemuda. Jadi kenapa kita harus menggunakan angka 17. Sebenarnya hasil survei dari kawan-kawan PD Adventure sendiri itu ada sekitar 36 gua di 2 tempat tersebut ya. Jadi di Muara 3 dan di Bate itu ada hasil surveinya ada 36 gua. Cuma kita hasil rembuk ngambilnya 17 gua aja untuk pengibaran bendera merah putih di semua tempat tersebut. Dan itu belum pernah dilakuin oleh penggiat alam bebas ataupun penggiat alam di Aceh ini. Itu ekspedisi ataupun penelusuran dalam satu kegiatan itu 17 gua sekaligus. Untuk saya sangat bangga kemarin di kegiatan ini untuk pengibaran bendera di dalam gua, karena di PD belum ada yang mengibarkan bendera di 17 gua. Kontribusi dari pemerintah tentu ada karena ini merupakan program pemerintah Kabupaten PD ya. Jadi ini adalah semua itu program dan
kontribusinya full dari pemerintah. Kita hanya pelaksana untuk memeriahkan dan mensukseskan program pemerintah ini. Yang kemudian yang kita harap di sini adalah program ini berkelanjutan, khususnya di bidang konservasi dan penggiat-penggiat alam di Kabupaten Pidi. Dan juga harapan kepada pemerintah Kabupaten Pidi ini, mereka lebih peduli dengan kawan-kawan daripada pecinta alam ataupun penggiat alam untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan mereka yang bersifat positif dan penting untuk promosi Kabupaten Pidi dan penting untuk peningkatan sosial masyarakat, seperti itu. Dari Pidi Adventure sendiri so pasti ada. Kita punya banyak perencanaan, salah satunya dari kita ini pinginnya di tebing ya, di tebing juga. Kita lagi cari tebing, lagi survei tebing-tebing alam untuk dijadikan kawasan-kawasan penyaluran hobi untuk kawan-kawan yang memang hobi di panjat tebing, dan tempat ataupun lokasi tempat pelatihan ataupun pendidikan ilmu kebencanaan, khususnya penyelamatan pada medan terjal yang sering kita praktekkan selama ini. Harapan saya untuk tim Pidi Adventures itu tetap solid ya, tetap solid dan tidak hanya berkarya di bidang alam bebas, juga harus tetap berkarya di sosial masyarakat, harus tetap solid dalam membantu kawan-kawan, khususnya dalam bidang ilmu, terus ilmu yang kita ajarkan semoga itu juga menjadi bekal yang kemudian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat umum ya khususnya. Harapan untuk tim Pidi Adventure untuk kedepannya lebih wow lagi untuk kegiatannya, mau di bidang gunung, rafting, dan juga caving, dan termasuk di panjat tebing. Harapan untuk Pidi melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini untuk Pidi Adventure, harapannya bagaimana pemerintah itu bisa mengambil data yang sudah kita telusuri selama ini itu menjadi pertimbangan dalam hal pembangunan Pidi. Apakah pembangunan gua yang memang bisa digunakan untuk konservasi alam dan gua yang bisa dijadikan tempat wisata gua ataupun wisata alam, khususnya di bidang di wisatanya ataupun wisata guanya. Jadi pengennya pemerintah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar melindungi kawasan-kawasan khas seperti ini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis konservasi tanpa harus merusak gitu.